Tok tok tok, pada Solusi Pajak Madya Jakarta Selatan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan. Kembali lagi bersama kita, tim penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 2. Pura-puranya jadi YouTuber. Gitu ya, seperti yang sudah kawan pajak biasa lihat di YouTube kami atau di Instagram Live. Kami dari penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 2 ingin ngobrol-ngobrol nih mengenai beberapa isu perpajakan yang patut untuk diketahui kawan pajak semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah kita kenal sekali. Di pojok sebelah sana ada Mas Krisna. Gimana Mas Krisna kabarnya? Alhamdulillah Mbak, luar biasa. Luar biasa ya. Mbak Rini bagaimana kabarnya Mbak Rini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ini masih suasana bulan Juni kawan pajak. Ini bagi kawan pajak yang domisili di Jabodetabek, khususnya di DKI Jakarta ya. Ini masih suasana ulang tahun Ibu Kota Jakarta yang terakhir sebagai Ibu Kota. Jadi agak melo kemarin sebenarnya ada postingan gitu ulang tahun terakhir DKI sebagai ibu kota, karena memang sebentar lagi kita akan punya ibu kota baru, yaitu di IKN ya, kita nyebutnya IKN, Ibu Kota Negara. Nah kawan pajak, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ternyata pembangunan IKN itu Mas Krisna, Mbak Rini, jadi pemerintah itu dalam rangka menarik investor, karena pembangunan IKN kan bukan hal yang mudah ya Mas Krisna. Butuh biaya yang besar, butuh effort yang sangat luar biasa. Nah pemerintah itu menetapkan berbagai kebijakan kawan pajak. Salah satunya kebijakan fiskal. Nah jadi kebijakannya ada non fiskal, ada juga kebijakan fiskal guna menarik investor untuk sebanyak-banyaknya dalam rangka membangun IKN. Ini terlepas dari pro kontra ya, kita pokoknya di sini udah nggak ada lagi setuju atau nggak setuju tentang adanya IKN, nggak. Kita pokoknya pemerintah sudah menetapkan, kita dukung 100%. Mungkin ada yang belum tahu IKN di mana lokasinya. Waduh. IKN di mana ya? IKN itu kawan pajak lokasinya nanti ada di Kalimantan. Tepatnya ada jadi nggak tepat di satu kota, jadi sebagian wilayah Penajam Pasir Utara, kemudian sebagian lagi ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara gitu. Nah nanti kita akan bahas mengenai fasilitas perpajakan. Jadi kebijakan fiskalnya berupa fasilitas. Biasanya kalau orang dikasih fasilitas itu mereka akan lebih mudah untuk bekerja sama, begitu kurang lebih ya. Menarik ya Pak ya? Menarik. Tertarik ya? Betul. Harusnya. Mungkin nanti setelah lihat podcast kita kawan pajak tertarik untuk invest ke IKN, siapa tahu gitu ya Mbak Rini, Mas Krisna. Baik. Nah di pajak sendiri itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024. Nah ini kita mau nanya-nanya dulu nih ke Mbak Rini dulu. Mbak Rini mungkin sebelum masuk ke aturannya, kita pengen tahu dulu, mungkin kawan pajak belum tahu latar belakang pemindahan ibu kota dari DKI ke IKN itu apa sih Mbak Rini? Jadi pemindahan ibu kota negara yang biasa kita kenal dengan sebutan IKN ya, itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia tahun 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan di timur Indonesia. Nah, kenapa ke Kalimantan? Tepatnya itu tadi Mbak Kia sudah sebutkan ya, di Penajam Kutai Kartanegara. Jadi pertimbangannya itu antara lain yang pertama itu karena satu, lokasinya strategis. Kemudian yang kedua, memiliki struktur yang relatif lengkap. Infrastruktur yang relatif lengkap. Betul. Dan yang ketiga itu lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan Samarinda. Iya. Oke. Dan yang kelima yaitu minim resiko bencana alam. Nah, seperti itu Mbak Zakia. Jadi kalau di Kalimantan itu, kalau kita dulu belajar
geografi ya Mas Krisna, Mbak Rini ya, tidak dilalui oleh sabuk Iya. gunung api itu. Iya, Jadi Ring of Fire, Mbak. oh iya, Ya, Ring itulah. of Fire, betul. Jadi risiko bencana relatif lebih kecil ya Mbak Rini. Jadi itu tadi kan pajak, kenapa pemerintah harus mengambil keputusan yang sangat besar, yaitu memindahkan ibu kota negara. Tadi kata Mbak Rini adalah salah satunya adalah bukan salah satu ya, ada beberapa tadi ya. Jadi lokasi strategis, infrastruktur juga relatif lengkap, kemudian minim beresiko bencana alam. Dan lagi pula Pulau Jawa itu udah kebanyakan beban ya Mbak Rini ya. Kasihan banget Pulau Jawa kalau jadi manusia tuh udah bungkuk-bungkuk gitu kayaknya. Jadi perlu pemerataan kawan pajak. Jadi di Indonesia Timur nanti dengan adanya IKN mungkin bisa lebih berkembang. Gitu. Kemudian kawan pajak, kan pemindahan IKN ini bukanlah hal yang mudah ya. Nah, pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mendukung proses pembangunan IKN ini. Nah, kita ke arah kebijakan ya Mas Krisna. Oke. Arah kebijakan untuk pembangunan IKN itu kira-kira seperti apa gambarannya? Jadi kalau mau dijelasin sebenarnya ada banyak banget ya Mbak ya. Tapi karena kita dari pihak KPP, Ya, betul, kita betul. hari ini kita fokus ngomongin dari sisi kebijakan fiskal aja ya. Karena ya itu wilayah kita untuk menjelaskan gitu kan. Karena memang kalau mau dijelasin ya mungkin nggak cukup setengah jam kayaknya Mbak. Jadi kalau kawan pajak pengen tahu nanti bisa cek ya, cari-cari mungkin di sumber lain ya kan, kebijakannya seperti apa terkait pengembangan ibu kota negara IKN ini. Kemudian kalau tentang fasilitasnya sendiri Mbak, fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN ini sebenarnya sudah diatur di PP nomor 12 tahun 2023. Jadi sebelumnya udah diatur di PP, terus diturunkan lagi di PMK. Nah, itu ada cukup banyak fasilitas yang ditawarkan terutama kepada para pelaku usaha ya. Jadi nanti mungkin Mbak Rini bisa tambahin ya Mbak kalau misalnya aku ada kurang-kurang jelasinya. Yang pertama ini untuk perusahaan yang berinvestasi di IKN nanti diberikan tax holiday dengan jangka waktu hingga 30 tahun. Nah, keren nggak tuh Mbak? 30 tahun. 30 tahun kan pajak Kalau tax holiday. iya, skema tax holiday sekarang ini yang normalnya saja saat ini hanya 20 tahun. Tapi khusus nanti untuk pelaku usaha di IKN kalau memang mau invest di sana bisa dapat sampai 30 tahun. Mantap. Yang kedua, ini untuk UMKM. Kalau tadi mungkin untuk khususnya buat yang modalnya besar ya. Nah, sekarang kita untuk UMKM. Nah, untuk UMKM ini juga jauh lebih menarik ya Mbak ya dari yang normalnya gitu kan. Jadi nanti untuk UMKM yang menjalankan usaha di IKN diberikan fasilitas pajak berupa tarif pajaknya 0%. Untuk omset sampai dengan 50 miliar per tahun Mbak. Nah, 50 miliar kan pajak. Yang normalnya cuma 500 juta. Luar Terus biasa. nah, jadi berkali-kali lipat ya maksudnya. Betul. Omsetnya yang awalnya 0% untuk 500 Sampai dengan 500 aja, juta, sekarang ini diberikan omsetnya untuk sampai 50 miliar untuk kemudian UMKM ya. Yang ketiga untuk lembaga jasa keuangan ya kan yang nanti berlokasi di financial centernya IKN. Nah, ada nanti Mbak ada lokasi sendiri nih untuk financial center. Oh, gitu. Ini nanti akan memperoleh fasilitas tax holiday hingga 25 tahun. Oh, jadi beda dengan tadi yang pelaku usaha tadi ya. Oh, ini untuk lembaga jasa keuangan kan pajak. Kemudian keempat nih, ini perusahaan yang memberikan vokasi. Vokasi ini kayak magang gitu, terus misalnya PKL atau ngasih pendidikan ya, pembelajaran ya buat siswa-siswi didik di IKN nanti akan diberikan fasilitas super deduction tax hingga 250% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi nanti dicatat saja biaya yang dikeluarkan nih untuk magang katakanlah ngasih fasilitas yang ngasih gaji dan kawan-kawan atau nyekolahin nih. Keluarnya berapa nanti bisa dapat 250% dari biaya yang Pengurang, berarti super deduction tuh pengurang penghasilan bruto. jadi biayanya bisa dibiayakan. Nanti dicek lagi mungkin ya, sama-sama dicek aturannya seperti apa, detailnya kita jelaskan sepintas-sepintas ya. Kemudian yang kelima untuk kegiatan research and development ya. Di IKN nanti diberikan fasilitas super deduction juga Mbak, hingga 350% dari biaya R&D-nya yang dikeluarkan. Terus apa lagi ya Mbak ya? Udah 5 tuh. Ya,
Oh iya ini Mas Kris. Jadi untuk pelaku usaha yang memberikan sumbangan untuk pembangunan FOSES atau FOSUM di IKN ini diberikan super deduction hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan. Terus ditambah lagi pegawai yang bekerja di IKN itu nanti pajaknya ditanggung oleh pemerintah, jadi ada DTP-nya lagi nih. Tertarik enggak? Kemudian ada juga fasilitas PPN yang tidak dipungut untuk pembelian electric Vehicle. ya. Motor listrik, Motor mobil listrik gitu mobil ya, listrik gitu mobil ya, listrik ya. gitu lah. Kemudian persewaan bangunan, kemudian jasa pengelolaan limbah dan jasa konstruksi untuk pembangunan di wilayah IKN-nya sendiri. Nah, nanti detailnya itu kawan pajak bisa cek langsung ke PMK 28-nya yang di tahun 2024. PMK 28 tahun 2024 kawan pajak. Soalnya kalau kita bahas di sini tuh kayak kuliah. Jadi kita butuh dua hari Pasalnya nanti kita berapa, Mbak? ada 200 pasal. Tapi nggak apa-apa, yang jelas setidak-tidaknya kita tahu mengenai fasilitas-fasilitas. Jadi pemerintah serius nih ternyata untuk kebijakan pembangunan IKN itu pemerintah sangat serius sehingga sampai ada fasilitas yang luar biasa. Super deduction lah, tadi tax holiday lah, dengan bahasa-bahasa yang sangat bombastis. Gitu ya Mas Krisna, Mbak Rini. Kemudian jadi kalau singkatnya tadi kalau dijelasin Mas Krisna sama Mbak Rini itu fasilitas perpajakan untuk pembangunan IKN itu ada dua aspek PPH sama aspek PPN gitu ya. Nah kalau ngomongin tax holiday kan mungkin kita pengen tahu nih kayak apa tata caranya atau sebenarnya mekanismenya seperti apa Mas Krisna untuk tax holiday yang diberikan di IKN ini Mas Krisna. Iya, baik Mbak. Jadi tax holiday yang diberikan kepada investor di IKN Mbak ya kan tadi saya jelaskan kalau normalnya sekarang ini 20 tahun ya kan. Kemudian dengan adanya aturan ini khusus yang di IKN bisa dapat sampai 30 tahun. Nah, ada ketentuannya nih Mbak. Maksudnya nggak serta-merta naruh cuma 1.000 atau 2.000 gitu ya Mbak ya. Ketentuannya yang pertama ini ada investasi minimalnya 10 miliar ya kan. Ini juga jauh lebih ringan dari ketentuan tax holiday existing ya yang menyebutkan minimalnya 100 miliar. Jadi dengan investasi yang lebih ringan bisa dapat tax holiday lebih lama jangka waktunya. Betul. Kemudian jangka waktu pemberian tax holiday yang seperti sudah disampaikan tadi yang normalnya 20 tahun. Nanti khusus untuk pelaku usaha di IKN ini bisa sampai maksimal 30 tahun. Kemudian sektor yang eligible. Nah, ini juga lebih luas dari dengan kebutuhan pembangunan, maksudnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan IKN yang memang masih butuh banyak ya untuk jadi IKN-nya secara menyeluruh ya Mbak ya. Bisa menampung banyak sektor usaha untuk investor ya Mas Krisna ya. Nah, yang menariknya lagi Mbak, fasilitas ini juga berlaku untuk investor di daerah mitra. Jadi nggak cuma khusus di IKN aja, tapi yaitu untuk investor di kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan ya super hub-nya ekonomi IKN nanti. Oh, jadi daerah pendukung kayak kalau Jakarta berarti Bogor, Bekasinya gitu ya Mas Krisna. Oh gitu, jadi gak cuma hanya ada di IKN-nya kan pajak. Jadi kayak namanya apa, daerah mitra. Istilahnya daerah mitra juga diberikan fasilitas yang sama. Kemudian kalau prosedur pengajuannya itu apa sama Mas? Atau ada perbedaannya gitu nggak dengan yang existing sekarang? Kurang lebih sama sih Mbak. Jadi nanti WP akan ngajuin permohonan nih lewat OSS ya, OSS-nya BKPM ya kan. Nanti kemudian diverifikasi nih eligible atau enggak gitu kan. Kemudian dari sistemnya BKPM itu nanti dia kan kita ngisi data, upload ya. Nanti dicek tuh diverifikasi kesesuaian datanya, aktifannya benar enggak gitu kan. Terus pokoknya diverifikasi lah sama teman-teman BKPM. Nanti persetujuannya langsung juga lewat OSS itu, lewat aplikasi itu. Nanti ada SK pemberian fasilitas ya kan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan. Ini kalau nggak salah cukup 5 hari kerja ininya Mbak, jangka waktunya. Jadi semua by aplikasi ya. Yep. Jadi pengajuan permohonannya paperless kawan pajak. Ya mungkin nanti perlu disiapkan, mungkin dokumen sudah di tinggal upload seperti itu. Ya, tapi
jadi catatan ya Mbak ya, tetap ada nanti ada apa namanya post audit Post ya, audit ya sama seperti tax holiday. iya betul. Jadi setelah SK Menteri keluar akan ada post audit kawan pajak untuk menentukan apakah memang berhak untuk mendapatkan fasilitas. Nah, kawan pajak kan ini podcast kita cuma 30 menit kurang ya, nggak sampai 30 menit. Kawan pajak kalau nonton kita lama-lama juga bosen ya. Jadi nanti kita benar-benar hanya menyampaikan pengantarnya saja. Kalau pengen lebih lanjut tahu mengenai PMK ini atau mengenai peraturan mengenai fasilitas ini, nanti boleh kawan pajak cari dari sumber lain atau bisa langsung baca peraturannya. Nah tadi kan Mas Krisna udah menjelaskan mengenai tax holiday-nya nih kawan pajak. Nah istilahnya yang kedua tuh yang agak luar biasa ya, namanya super deduction. Super deduction tadi apa sih Mbak Rini, sebenarnya bisa dijelaskan lebih lanjut gak mengenai fasilitas ini tuh apa? Ya, jadi untuk mendorong peran dan kontribusi dunia usaha dan industri dalam peningkatan kompetensi SDM di wilayah IKN, itu ada fasilitas yang namanya super deduction vokasi. Nah, itu bentuknya pengurangan PPh bruto yang diberikan maksimal 250% jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran ya. Kemudian super deduction ini yang kedua adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan atau istilahnya ini R&D, Research ya, and Development gitulah ya kan pajak ya. Jadi tujuannya ini untuk mendorong terwujudnya wilayah IKN menjadi pusat riset nasional yang dapat mendorong peningkatan R&D di Indonesia di masa mendatang ya. Nah, bagi pelaku usaha yang melakukan riset dan pengembangan di IKN ini dapat memperoleh pengurangan penghasilan bruto paling tinggi itu 350% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu ya. Tadi yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Luar biasa kawan pajak. Jadi super deduction ini kurang lebih biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Jadi kawan pajak ini lebih ke SDM berarti ya. Jadi kayak tadi vokasi, praktik magang, PKL kemudian gitu. PKL, terus pelatihan itu bagi para pengusaha yang melakukan kegiatan vokasi itu bisa membebankan sampai dengan berapa tadi 250%. Nah, untuk yang R&D ya Allah, litbang lah ya kan pajak, bahasa Indonesianya litbang itu sampai dengan 350%. Luar biasa. Nah, baik, nanti kawan pajak juga bisa cari tahu lebih lanjut ya mengenai teknisnya, mengenai pengajuan tax holiday sama super deduction untuk vokasi dan R&D ini langsung di PMK-nya. Karena kalau tadi PP 23-nya itu lebih umum, nah PMK ini mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengajuan fasilitas. Nah, mungkin kalau misalnya kita sampaikan di podcast kan juga nggak akan lengkap ya Mas Krisna, atau mungkin dari Mas Krisna ada tambahan sebelum kita menutup sesi podcast kita kali ini? Mungkin ini Mbak, jadi kalau tadi yang disampaikan yang kita obrolin dari tadi kan memang belum keseluruhannya ya kawan pajak ya, jadi kita hanya bahas kulitnya aja. Nah, tax holiday ini juga tadi selain diberikan kepada investor, kepada KLU yang eligible ya kan Mbak, juga dapat diberikan atas penghasilan dari investasi pada sektor keuangan di Financial Center IKN nanti Mbak, yang diterima oleh SPLN. Nah, ada lagi kepada pelaku usaha baik SPLN maupun BPDN yang mendirikan kantor pusat di IKN. Jadi masih banyak sebenarnya Mbak. Oh, sebenarnya tax holiday nggak cuma sekedar tadi ya. Masih banyak yang bisa dikuliti lagi Mbak, gitu kan Mbak. Iya. Nah, terus Mbak Rini mungkin ada tambahan nggak dari penjelasan yang tadi? Yang terkait super deduction itu ada lagi. Jadi fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk sumbangan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang di IKN tadi ya, diberikan maksimal 200% dari nilai sumbangan. Baik, jadi tadi super deduction nggak cuma untuk vokasi sama R&D, tapi juga untuk sumbangan fasilitas sosial dan fasilitas umum kan pajak. Jadi tadi hanya sebagian kecil saja dari fasilitas perpajakan
yang diatur DPMK 28 tahun 2024. Nah, selain fasilitas perpajakan ada juga fasilitas kepabeanan. Nah, ini yang tidak kita bahas karena bukan wilayah kita ya Mas Krisna Mbak Rini ya. Dan selain fasilitas atau kebijakan fiskal ya terkait perpajakan atau kepabeanan, pemerintah juga sudah meluncurkan berbagai fasilitas non fiskal. Nah, kita harus banyak cari tahu nih kalau misalnya memang kawan pajak ini ada yang berminat untuk invest di IKN, di situ pemerintah sudah merencanakan berbagai fasilitas perpajakan baik ataupun non perpajakan. Saya kira cukup segitu aja ya Mas Krisna Mbak Rini. Kawan pajak nanti juga bisa nonton IG live kami di hari Rabu ya, hari Rabu. Nanti kawan pajak bisa mengikuti berbagai informasi terkini dari Instagram kami. Nah, kawan pajak follow dulu Instagramnya supaya bisa mendapatkan notifikasi ketika kita nanti mengadakan live Instagram. Jadi nanti tidak cuma mengenai fasilitas pajak di IKN aja, nanti juga ada tema-tema lain yang akan kita bahas di IG Live. Baik, terima kasih banyak Mas Krisna Mbak Rini sudah bersama kami ngobrol-ngobrol santai tentang fasilitas perpajakan di Ibu Kota Negara. Kita harapkan program pemerintah ini berjalan dengan lancar dengan dukungan dari seluruh lapisan bangsa kita. Baik, sampai bertemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak 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 pada Solusi Pajak Madya Jakarta Selatan 2. Bye bye.